Mbak Lia. Halo Mbak Sista. Iki sopo iki? Aku nggak ketok sopo iki. Ya. Ini Mbak Tati. Mbak Tati, ya. Sudah masuk ya Mbak Sis? Nggih. Tapi ya, aku cuma lihat Pak Saroni itu. Iya, kita mau mulai kegiatan kita. Saya akan share screen untuk randonya ya Mbak Sista. Oke. Ya, silakan Mbak Sis. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Sista dari Yayasan Laya. Selamat pagi Bapak Kabid, Pak Saroni. Semoga kita semua sehat-sehat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pagi ini sambil kita sudah 1/4 jam berjalan. Jadi pagi ini sampai nanti insya Allah sampai pukul 12 kita akan melakukan pertemuan untuk sosialisasi dan edukasi tentang gangguan penglihatan bagi guru SD dan SMP di Kota Surabaya. Semoga Bapak Ibu guru semuanya bisa ikut dalam pertemuan hari ini. Nah, untuk kegiatan pagi ini setelah beregistrasi, kemudian akan insya Allah nanti akan kita ada acara pembukaan yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Laya, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan sekaligus pembukaan dari Bapak Kabid, guru dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, yang terhormat Bapak Syaroni, SPD, MPD, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Natalia dari Yayasan Laya. Recording in progress. Dan juga pemaparan materi, dan kita akan juga melakukan simulasi untuk screening penglihatan dan juga melakukan demonstrasi pengisian form Google Screening yang akan dilakukan bersama-sama dengan Bapak Ibu guru di sini. Dan di samping itu kita juga akan menyajikan video tentang menjaga kesehatan mata anak dan juga video tentang low vision. Dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Nanti monggo Bapak Ibu bisa melakukan penulisan di chat untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pemaparan dari materi ini, dan insya Allah pukul 12 kita akan selesai. Mungkin itu rundown hari ini. Jadi kita akan mulai untuk kegiatan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua 1 Yayasan Laya. Kami persilakan Ibu Frida Girsang. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Sista. Suara saya terdengar baik? Baik. Jelas Terima Ibu. kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili Bapak Ahmad Syaroni, SPD MPD selaku Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah yang boleh ikut hadir mengikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang gangguan penglihatan, low vision, pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita boleh mengikuti kegiatan pada hari ini. Walaupun kita belum bisa bertatap muka ya Bapak Ibu ya, belum bisa bertemu, tapi kita tatap muka melalui media Zoom ini. Bapak Ibu,
perlu kami informasikan bahwa program penanganan gangguan penglihatan sejak tahun 2015 layak sudah melaksanakan kegiatan ini bekerja sama dengan CBM, salah satu lembaga internasional yang concern di bidang inklusi. Pada tahun 2015, program ini sudah dikembangkan di DKI Jakarta dan di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Tujuannya bagaimana mendeteksi anak-anak dengan gangguan penglihatan sedini mungkin dan bagaimana mereka bisa melakukan penanganan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, tentunya dibutuhkan kerjasama di antara semua pihak untuk bisa mendukung terlaksananya program ini. Tujuannya agar semua anak-anak di Indonesia dengan gangguan penglihatan yang bisa dicegah, jadi gangguan penglihatan yang bisa dicegah itu termasuk low vision itu bisa diidentifikasi sedini mungkin dan mereka bisa mendapatkan akses kepada layanan yang mudah dijangkau dan tentunya layanan yang berkualitas. Untuk bisa mencapai tujuan itu, Bapak Ibu, tentunya diperlukan tenaga-tenaga ya, SDM. Baik itu di tenaga kesehatan, tenaga kependidikan, tenaga rehabilitasi, tersedia SDM yang betul-betul juga memahami tentang gangguan penglihatan, termasuk apa itu low vision. Oleh sebab itu, pada tahun 2019, program yang tadinya kita lakukan di di DKI Jakarta dan di Sulawesi Selatan, pada tahun 2019 Kenapa itu dikembangkan di Jawa Timur? Karena ternyata Jawa Timur itu merupakan salah satu provinsi yang tingkat kebutaannya itu cukup tinggi. Karena itu program ini dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk mencegah, untuk menanggulangi gangguan penglihatan, terutama untuk anak-anak di usia sekolah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Guru, kita berharap sekali dengan adanya kegiatan ini nantinya melalui sosialisasi ini, Bapak Ibu Guru bisa mendapatkan pengetahuan tentang apa sih itu gangguan penglihatan, apa itu low vision. Sehingga jika ditemukan di sekolah, Bapak Ibu Guru bisa mengidentifikasi nanti di sekolah. Jika ditemukan, maka Bapak Ibu Guru juga bisa berjejaring, bekerja sama dengan layanan kesehatan untuk bisa merujuk siswa kita ke layanan kesehatan jika memang ditemukan mereka dengan gangguan penglihatan, sehingga upaya-upaya pencegahan gangguan penglihatan yang lebih berat itu bisa kita lakukan. Jadi bagaimana sedini mungkin kita bisa temukan anak-anak dengan gangguan penglihatan dan sedini mungkin juga itu bisa mendapatkan intervensi penanganan yang lebih baik sehingga dapat dicegah tadi gangguan penglihatan yang berat. Oleh karena itu Bapak Ibu Guru, kita harapkan ya sekarang ini ada 306. Jadi kalau dilihat jumlah sekolah yang ada di Kota Surabaya, informasi dari Dinas Pendidikan itu cukup banyak ya Pak Syaroni ya, ada hampir 1.000 kalau nggak salah itu. Jadi kita berharap nanti lebih banyak lagi Bapak Ibu Guru atau Kepala Sekolah yang akan bergabung di dalam kegiatan kita hari ini. Jadi tujuan kegiatan kita adalah Bapak Ibu Guru dapat memahami masalah penglihatan, kemudian Bapak Ibu Guru juga dapat melakukan deteksi dini gangguan penglihatan di sekolah dan mampu melakukan rujukan yang tadi saya sebutkan, tahu kemana merujuk kalau ternyata ada gangguan penglihatan. Kemudian guru juga dapat bekerja sama dengan orang tua untuk melakukan screening penglihatan. Jadi jika memang sampai saat ini juga pertemuan tatap muka mungkin belum bisa secara full, tetapi identifikasi screening penglihatan siswa itu bisa kita lakukan secara online boleh disebut begitu ya. Jadi
menggunakan formulir atau Google Form. Jadi guru bisa bekerja sama juga dengan orang tua untuk bisa mendeteksi jika pertemuan tatap muka belum dilakukan secara full. Nah, hal inilah nanti yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Natalia. Bagaimana caranya mendeteksi melalui Google Form itu. Nanti akan ada semacam workshop, kita akan melakukan itu secara bersama-sama Bapak Ibu Guru ya, sehingga begitu selesai pertemuan ini nanti, Bapak Ibu Guru sudah bisa melakukannya di sekolah masing-masing. Nah, kenapa itu penting sekali Bapak Ibu Guru? Karena tadi seperti saya sampaikan bahwa Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan tingkat kebutaan yang cukup tinggi. Jadi tentunya peran Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, peran kita semua itu sangat diharapkan untuk ambil bagian di dalam upaya-upaya membantu pemerintah dalam menanggulangi gangguan penglihatan terutama untuk anak-anak usia sekolah. Oleh karena itu kami berharap sekali Bapak Ibu Guru bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan tentunya tindak lanjut dari kegiatan ini Bapak Ibu Guru bisa melakukannya. Jadi sekali lagi atas nama Yayasan Layak kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan Pak Syahroni karena kegiatan ini tentunya kita lakukan atas kerjasama Yayasan Layak dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru yang boleh hadir mengikuti kegiatan ini. Kalau saya lihat di Zoom ini ya, Bapak Ibu, dari SD Negeri Sambi Kerep itu ada cukup banyak Bapak Ibu Guru yang bisa berpartisipasi ya. Jadi dihitungnya sih 1 gitu ya, tapi banyak sekali. Boleh dipin Ibu Tati, boleh dipin dari SDN Kambi Kerep. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru ya, banyak sekali yang bisa hadir. Kalau nggak salah itu saya lihat ada 10 ya Pak. Ya, terima kasih karena tentunya sangat tertarik, ya sangat ingin ambil bagian di dalam mendeteksi anak-anak dengan gangguan penglihatan. Biarlah kiranya apa yang kita lakukan ini ya, ini boleh memberikan manfaat buat anak-anak kita, siswa-siswa kita agar mereka juga boleh mengikuti pendidikan di sekolah tanpa terkendala karena gangguan penglihatan yang ada. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kita. Biarlah melalui peran Bapak Ibu Guru di sekolah, anak-anak kita juga boleh mengoptimalkan penglihatan yang ada dan boleh mencegah jika ada anak-anak dengan gangguan penglihatan di sekolah kita. Itu saja dari saya dan sekali lagi selamat mengikuti kegiatan kita ini. Biarlah semuanya itu boleh kita abdikan untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Frida atas sambutan yang diberikan. Semoga ini bisa memberi tambah wawasan buat kita semua. Dan selanjutnya kita akan melakukan untuk sambutan dari Bapak Ahmad Syahroni, SPD MPD, dan sekaligus untuk membuka acara di sosialisasi dan edukasi pagi ini. Kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Ahmad Syahroni, SPD MPD. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Sista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga terlimpahkan kepada kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita dapat bersemuka dengan daring bersama tim Yayasan Layak dalam acara sosialisasi dan edukasi tentang gangguan penglihatan bersama Bapak Ibu Guru maupun kepala sekolah yang bisa hadir di kegiatan ini. Mohon maaf sebelumnya
Bapak Kadis yang semestinya bisa hadir karena sesuatu kegiatan yang bersamaan di kegiatan lainnya, termasuk kegiatan ini semula juga didelegasikan kepada Ibu Sekretaris dan akhirnya kembali ke saya lagi. Salam dari Bapak Kepala Dinas. Mungkin ini juga mohon maaf kepada Bapak Ibu Guru. Ini juga kita akan selalu evaluasi lagi karena Bu Frida, Bu Natalia, Bu Tati, kami dalam minggu ini mulai Senin itu persiapan uji coba di tatap muka 100%. Jadi walaupun begitu kegiatan kita juga banyak, termasuk jadwal di yang lainnya untuk seharian ini. Maka mungkin ada yang masih punya tugas mengajar bisa diwakilkan atau diikuti yang mungkin yang tidak lagi bertugas mengajar. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Firda dan kawan-kawan dari Yayasan Layak ini bisa sharing untuk sosialisasi dan edukasi tentang gangguan penglihatan ini, karena ini juga ilmu ini juga diperlukan kita bagaimana menghadapi anak-anak yang ada di kelas. Kalau saya dulu pernah mengajar Bu Frida, itu kalau saya jadi wali kelasnya itu ada tukar tempat yang tadinya duduk di sebelah kiri, nanti kalau sudah 1 bulan itu pindah ke tengah, terus akhirnya ke sebelah kanan, termasuk yang di depan tukar ke belakang. Jadi mungkin waktu itu pengetahuan saya menganggap bahwa mungkin kalau anak itu selama 1 tahun atau 3 tahun berada di kiri terus, nanti akhirnya bisa terpengaruh dengan gangguan yang sebelah ya. Jadi mungkin dengan cara-cara itu kalau sekarang ini ada edukasi dan sosialisasi tentang gangguan penglihatan, ini nanti akan melengkapi ke kita semua. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih Bu Frida dan teman-teman, Bu Natalia, Bu Tati, atas kerjasamanya. Mungkin ini yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, bahwa kolaborasi kerjasama ini akan memberikan yang terbaik untuk kita semua dalam layanan mendidik anak-anak didik kita sebagai penerus generasi mendatang. Saya kira itu. Mohon maaf mungkin ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan mengucap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini dibuka. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Saroni atas pembukaannya sekarang. Nah, semoga ini memang menambahkan banyak ilmu yang akan bisa kita peroleh. Baik, sekarang kita langsung pindah ke penyampaian materi, tapi sebelumnya kita akan melihat dulu video tentang menjaga kesehatan mata anak. Bisa dibantu Pak Tati? Menjaga kesehatan mata anak. Makan makanan yang sehat. Makan makanan yang bervariasi dan kaya gizi untuk memberikan mereka nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh sehat. Buah dan sayuran harus menjadi menu wajib setiap hari. Lindungi mata.
Upayakan agar mata anak terlindungi dari radiasi sinar ultraviolet dari matahari. Jika menggunakan kacamata hitam, pastikan pilih yang dilengkapi penangkal radiasi ultraviolet. Hindari paparan benda yang keras pada mata. Pastikan anak kita menggunakan pelindung mata saat melakukan beberapa aktivitas tertentu. Bukan hanya dari benda keras seperti percikan debu atau kerikil kecil, partikel-partikel kecil seperti cat semprot juga dapat merusak penglihatan. Mengurangi durasi anak-anak kita menatap layar gadget atau gawai. Ajak mereka bermain di luar. Anak-anak yang terlalu banyak menghabiskan waktunya untuk melihat ponsel dan tablet, menonton TV, dan bermain video game rentan mengalami gangguan penglihatan. Mengapa? Karena dengan menatap layar lebih lama, seolah jarang sekali berkedip, menyebabkan ketegangan mata yang lalu membuat penglihatan kabur. Minta mereka untuk mengistirahatkan mata sejenak. Luangkan waktu untuk beraktivitas di luar ruangan bersama anak. Umumnya, anak-anak cenderung menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar televisi, komputer, atau gawai dari jarak dekat. Sementara di sekolah, tempat anak juga menghabiskan sebagian besar waktunya, kegiatan luar ruang seperti mata pelajaran olahraga hanya tersedia sekali seminggu. Bermain di luar disarankan dilakukan selama 2 jam per hari dengan mempertimbangkan kondisi tertentu seperti cuaca atau kebijakan sekolah anak. Meski demikian, berkegiatan di luar ruang dapat dilakukan sebagai bagian dari kampanye melawan obesitas atau isu kesehatan lainnya. Terkadang, orang tua lebih memilih bermain dengan gawainya sendiri meskipun sudah berada di taman atau lapangan kompleks tempat tinggal. Atau bahkan hanya duduk dan berbincang-bincang dan membiarkan anaknya bermain sendiri. Hal ini tentu saja dapat membuat anak lekas bosan dan kembali bermain dengan gawainya. Keterlibatan orang tua sangat penting bila ingin mengalihkan anak dari ketergantungan terhadap gawai. Siapkan permainan menarik. Kenalkan kembali kepada anak permainan tradisional luar ruang yang biasa dilakukan ketika masa kecil orang tua, seperti galah asin atau petak umpet. Meski demikian, jangan terjebak dengan cerita nostalgia masa kecil orang tua agar tidak membosankan anak. Jangan lupa untuk mengajak anak tetangga sebaya untuk bermain bersama agar lebih menyenangkan. Di taman-taman publik biasanya disediakan sejumlah alat-alat permainan seperti ayunan, jungkat-jungkit, perosotan, atau panjatan. Meluangkan waktu bermain di ruang terbuka hijau cukup membuat anak sejenak melupakan gawainya. Berkenalan dengan teman baru juga akan membantu anak untuk lebih sering bermain di luar ruang. Belajar mengenali hal-hal baru di ruang terbuka hijau dengan tugas-tugas menarik yang dikerjakan bersama cukup menarik perhatian anak. Kurangi gunakan gawai di depan anak. Orang tua harus konsisten terhadap upaya mengurangi waktu anak bersama gawainya. Menyimpan gawai sejenak dan gunakan setelah anak selesai beraktivitas bersama. Bila harus menggunakan gawai, jelaskan ke anak terlebih dahulu dan sepakati untuk kembali beraktivitas bersama. Periksakan mata anak secara rutin. Memang, sebagai orang tua, kita tentu tidak berpikir sampai 2 kali untuk membawa anak-anak kita segera ke dokter umum begitu mereka sakit. Untuk kesehatan gigi, sebagian orang tua rela mengeluarkan uang tak sedikit untuk anak-anaknya. Bukan hanya untuk penyembuhan sakit gigi, tetapi untuk perawatan gigi. Nah, pemeriksaan kesehatan mata secara berkala, tahunan misalnya, bisa dibilang sama pentingnya. Karena penglihatan yang baik juga merupakan modal penting. Kenali gejala-gejalanya. Untuk deteksi sejak dini, orang tua melakukan pengamatan mandiri lebih dulu terhadap tanda-tanda yang terjadi pada anak. Sebagian tanda dapat dipantau sendiri, sebagian lagi perlu ditanyakan kepada anak. Tanda dan gejala umum tersebut contohnya ialah anak merasa seolah benda yang dilihatnya double atau ganda. Anak merasa matanya seperti terhalang kabut. Anak merasa silau atau merasa ada lingkaran cahaya di sekitar cahaya terang. Anak kadang menyipitkan mata untuk memfokuskan pandangannya. Anak suka sakit kepala, padahal tidak ada tanda-tanda penyakit badan. Anak merasa matanya tegang atau kering. Duduk makin dekat dengan TV. Kenali sejarah kesehatan keluarga. Beberapa masalah penglihatan disebabkan oleh faktor keturunan, seperti penyakit diabetes yang menyebabkan masalah kesehatan yang kronis. Semakin dini kita ketahui dan kelola faktor ini, semakin baik peluang untuk mempertahankan kesehatan mata anak. Mata sehat, anak belajar lebih baik.
Terima kasih Mbak Tati atas tayangan video tentang menjaga kesehatan mata anak. Semoga ini bisa menambah wawasan, dan misalnya ibu bapak atau kepala sekolah memerlukan, ini sudah ada di YouTube, nanti bisa kami share untuk linknya. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi tentang gangguan penglihatan pada anak yang akan disampaikan Ibu Natalia dari Yayasan Layak. Kami persilakan Ibu Natalia. Baik, terima kasih Mbak Sista. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya berterima kasih hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun melalui daring, tetapi harapannya ini tidak mengurangi dari apa yang mau kami sharekan pada Bapak Ibu pada hari ini. Oke, untuk menyingkat waktu, mungkin saya bisa langsung ya Bu Sista dan Bapak Ibu sekalian. Sudah terlihat? Tampilannya sudah terlihat? Sudah, Bu Lia. Sudah. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mau memberikan informasi dan sharing tentang gangguan penglihatan pada anak dan bagaimana melakukan screening penglihatan, terutama pada masa-masa pandemi yang saat ini masih berlangsung ya Bapak Ibu. Jadi nanti hari ini kami mau berbagi informasi dan harapannya Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan manfaat dari informasi yang kami bagikan ini, kemudian bisa menerapkan ini mungkinan di sekolah-sekolah atau di mana Bapak dan Ibu sekalian bertugas bisa melakukan deteksi di awal tentang gangguan penglihatan. Baik, saya lanjutkan. Ya, jadi untuk mengetahui atau mengenali tanda-tanda gangguan penglihatan pada anak, sebetulnya bisa dilihat dari 3 hal ya Bapak Ibu. Salah satunya itu adalah mata nampak tidak normal atau tidak pada umumnya. Nah, nanti seperti apa itu? Mata yang nampak tidak pada umumnya atau tidak normal. Kemudian yang kedua, itu bisa dilihat dari perilaku yang ditunjukkan oleh anak-anak tersebut. Baik itu dalam kesehariannya, kemudian dalam pembelajaran di kelas, itu akan terlihat, begitu ya. Yang ketiga adalah kelompok disabilitas ini memiliki kemungkinan besar memiliki gangguan penglihatan lebih banyak dibanding anak-anak yang tidak disabilitas. Jadi ada 3 penanda yang bisa Bapak Ibu membantu, misalnya membantu untuk Bapak Ibu mengidentifikasinya. Oke, yang pertama kita akan membahas mata nampak tidak normal atau tidak pada umumnya. Nah, ini bisa terlihat dari ciri-ciri bola mata yang berbeda. Misalnya pada gambar yang ditunjukkan di layar ini, pada gambar sebelah kiri itu menunjukkan bahwa fokus penglihatannya tidak center atau tidak menatap lurus ke depan seperti pada umumnya kita kalau melihat, begitu ya. Atau mungkin orang bisa bilang seperti strabismus atau juling, atau penglihatannya exotropia, jadi masuk ke dalam, begitu ya. Kemudian yang sebelah kanan itu bola mata nampak membesar atau mengecil salah satunya, jadi tidak seimbang, menonjol, membesar. Nah, ini sudah merupakan penanda bahwa anak ini kemungkinan memiliki gangguan penglihatan, begitu ya. Oke, berikutnya. Contoh-contoh lain yang bisa menandai itu misalnya mata merah. Nah, mata merah ini bisa disebabkan juga karena iritasi ringan, misalnya terpapar debu, kemudian terpapar zat kimia, seperti semprotan, begitu ya, atau hal yang lain, atau alergi yang lain, begitu ya, yang bisa menyebabkan mata memerah atau iritasi, atau juga bisa disebabkan oleh penyakit tertentu, begitu ya. Kemudian mata selalu berair atau mengeluarkan air mata. Nah, ini berbeda dengan ketika kondisi anak itu menangis ya, Bapak Ibu. Yang dimaksud adalah mungkin seperti mengeluarkan air mata
walaupun tidak dalam kondisi menangis, misalnya seperti itu ya, atau kadang-kadang misalnya keluar ruangan dia ngerocos seperti mengeluarkan air gitu ya pada matanya. Nah, ini juga bukan kondisi yang mungkin kita anggap wajar gitu ya. Nah, kalau ada kondisi seperti ini, kemungkinan besar Bapak Ibu harus mulai mencurigai, bisa jadi anak ini memang memiliki gangguan penglihatan. Kemudian ada yang menonjol atau mengecil, seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada bintik putih pada mata. Nah, kalau pada bola mata itu yang awalnya kalau kita lihat pada anak-anak yang sehat, selalu jernih ya, bola matanya bisa membuka dengan baik, kelopaknya, kemudian korneanya juga jernih, kemudian bagian hitamnya juga bening, tidak ada keruhan. Nah, kalau ditemukan ada semacam kekeruhan di pada bola mata yang bagian hitam itu, nah bisa jadi dia memang memiliki gangguan penglihatan. Yang saya maksud mungkin berbeda dengan iris ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kan ada yang misalnya orang Asia itu irisnya berwarna coklat agak gelap begitu ya. Berbeda dengan orang Eropa. Nah, itu berbeda maksudnya ya. Tetapi kalau keruh itu berarti misalnya bola mata kita irisnya berwarna coklat agak-agak gelap begitu ya. Tetapi di bagian yang coklat dan agak gelap itu bukan warna yang seperti itu, tetapi warna yang muncul adalah mungkin agak abu-abu, kemudian ada bercak-bercak putih. Nah, itu kemungkinan besar bukan masalah kondisi dalam mata yang sehat atau dalam kondisi yang baik. Bisa jadi ada suatu indikasi penyakit tertentu. Kemudian mata nampak keruh, nah ini juga bisa disebabkan juga dari berbagai penyakit. Misalnya ada glaukomanya mungkin, atau mungkin ada kataraknya, atau mungkin ada kerusakan pada kornea, gitu ya. Oke. Kalau tadi kan kita sudah menjelaskan tentang yang nampak secara langsung dari mata. Nah, kalau yang perilaku ini seperti apa? Nah, kalau yang perilaku, Bapak Ibu, ini bisa ditunjukkan ketika beraktivitas sehari-hari. Contohnya, ketika membaca dan menulis, anak-anak dengan gangguan penglihatan ini biasanya mereka memiliki jarak melihat yang sangat dekat. Sangat dekat itu berarti bisa jadi kurang dari 10 cm jaraknya ya. Kalau jaraknya masih 15, 20 cm, saya rasa itu belum dikategorikan penglihatan dengan jarak yang dekat. Tetapi kalau penglihatannya itu mendekat sekali, misalnya kurang dari 10 cm, misalnya 5 cm, 3 cm dari objek, nah itu bukan hal yang biasa Bapak Ibu. Berarti perlu dicurigai bahwa anak-anak ini kemungkinan besar memiliki gangguan penglihatan. Jadi penandanya seperti itu. Kayak gambar yang saya tampilkan ini di sebelah kiri, anak menulis sudah dengan spidol, tetapi juga jaraknya masih sangat dekat. Begitu ya. Kemudian yang sebelah kanan, anak sudah menggunakan kacamata, tetapi juga membacanya masih dekat. Jadi gangguan penglihatan ini bisa dialami kepada anak-anak yang belum berkacamata, ataupun anak-anak yang sudah menggunakan kacamata. Begitu ya. Berikutnya, nah kesulitan melihat walaupun sudah memiliki alat bantu, contohnya dengan kacamata. Makannya masih kadang-kadang sulitan menemukan di mana nasinya, di mana lauknya, dia harus sedikit meraba. Nah, kemungkinan besar kalau ada kondisi seperti ini, bisa jadi dia memang memiliki gangguan penglihatan walaupun sudah berkacamata. Atau misalnya ketika pakai kacamata, tetap belum bisa melihat tulisan papan tulis, begitu ya. Jadi ini tidak bisa dianggap remeh. Bisa jadi kemungkinan besar kacamata itu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan penglihatannya, begitu. Oke, atau hanya mampu melihat tulisan yang besar. Misalnya siswa di kelas tersebut ketika diminta membaca tulisan di papan tulis nggak bisa. Terus dicoba suruh baca teks, dia hanya bisa membaca judul bukunya saja. Itu dia bisa baca yang besar. Tetapi ketika baca teksnya, dia kesulitan. Nah, kalau guru menemukan hal tersebut, bisa jadi memang kondisi anak dalam kondisi memiliki gangguan penglihatan,
tetapi tidak diketahui kemungkinan oleh orang tuanya karena mungkin berjalannya masih bagus, beraktivitasnya masih bagus, tetapi untuk melihat tulisan kesulitan, begitu ya. Nah, ciri yang lain dari perilaku misalnya seperti ini. Ketika dipanggil, dia langsung menoleh karena ada suara, gitu kan. Tetapi untuk mengenali wajah yang siapa yang memanggil, dia kesulitan, misalnya gitu, siapa ya? Tapi kalau dari suaranya dia hafal, oh ibu ini yang memanggil saya. Atau ketika diajak senyum, anaknya nggak cepat merespon dari jarak tertentu. Ketika dekat, oh baru tahu, oh iya Bu, nah senyum. Bisa jadi ketika anak atau seseorang memiliki kesulitan untuk mengenali wajah orang lain, ini juga merupakan indikasi bahwa anak tersebut memiliki gangguan penglihatan. Kemudian sering terjatuh atau tersandung. Kemudian sulit membaca dengan jarak tertentu. Sering menabrak objek di sekitar. Nah, ini hal-hal yang sederhana, tetapi sebetulnya ini juga bisa menjadi penanda buat guru dan orang tua, sepertinya anakku kok sering jatuh ya, kok sering terbentur ya, apa dia tidak bisa melihat objek yang di depannya atau di sekitarnya. Nah, ini perlu dicari tahu. Kemudian melihat televisi dengan jarak yang sangat dekat. Misalnya, kalau pada umumnya orang nonton televisi mungkin bisa 2,5 meter jaraknya, 3 meter. Nah, anak-anak dengan gangguan penglihatan mungkin dia harus 1 meter melihat televisi atau bahkan kurang dari 1 meter. Nah, kalau ada kondisi seperti ini, orang tua dan guru wajibnya harus segera membawa anak tersebut ke dokter mata untuk mengetahui ada apa dengan penglihatan anak tersebut. Ya, yang ketiga ini adalah kelompok rentan di mana disabilitas ini memiliki kemungkinan besar memiliki gangguan penglihatan lebih besar dibanding anak-anak yang tidak disabilitas. Contohnya anak-anak dengan kasus Down syndrome, kemudian anak-anak dengan gangguan syaraf dan motorik seperti cerebral palsy, kemudian anak-anak dengan tunagrahita, itu kemungkinan besar memiliki gangguan penglihatan lebih banyak. Termasuk anak-anak dengan tunarungu wicara, ternyata di lapangan ini banyak sekali ditemukan anak-anak tunarungu wicara yang memiliki gangguan penglihatan tetapi tidak terdeteksi. Nah, kenapa tidak terdeteksi? Karena kemungkinan besar orang tua dan guru mungkin berfokusnya kepada disabilitas yang dominannya. Misalnya, oh dia tunarungu. Mereka akan lebih banyak berfokus kepada bagaimana penanganan untuk rehabilitasi tunarungunya atau untuk pembelajaran tunarungu dan bicaranya. Tetapi penglihatan sering terabaikan atau sering tidak diamati dengan cermat. Terkadang anak-anak yang tunarungu wicara itu, Bapak Ibu, juga memiliki kasus kelainan refraksi atau gangguan penglihatan mata ringan. Tetapi kalau diabaikan saja, ini juga akan menjadi masalah yang cukup serius dalam gangguan penglihatan. Nah, ini contoh-contoh beberapa kasus anak yang mengalami disabilitas dan disertai gangguan penglihatan. Ada dengan beberapa kasus dengan kasus rubella, dia memiliki riwayat terinfeksi kasus virus rubella, ini juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran dan penglihatan. Nah, ini beberapa contoh dari kasus-kasus disabilitas yang rentan terhadap gangguan penglihatan. Di sini ada yang tunaganda juga. Nah, kalau kasusnya tunaganda, ini memang cukup berat. Jadi, kerusakannya tidak hanya, disabilitasnya tidak hanya satu, hambatannya tidak hanya satu, tetapi bisa lebih dari 2. Dan memang permasalahannya lebih kompleks. Tapi untuk di sekolah, kemungkinan besar yang sering, terutama di SLB, yang sering terlewat itu adalah anak tunarungu wicara, kemudian tunagrahita, dan tunadaksa itu juga sering terlewat untuk di screening penglihatan. Begitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara guru melakukan identifikasi penglihatan di sekolah? Nah, ini ada beberapa metode Bapak Ibu sebetulnya melakukan asesmen awal
pada saat penerimaan siswa baru, biasanya beberapa sekolah itu sudah menerapkan meminta orang tua menyediakan surat keterangan dokter atau memeriksakan anaknya terlebih dahulu kasusnya apa, terutama di SLB ya, sepertinya ini sudah mulai berjalan dan beberapa di sekolah inklusi. Apakah sudah periksa ke dokter? Hasilnya apa dari pemeriksaan dokter? Apakah terindikasi dia memiliki gangguan penglihatan, ada resep kacamata, atau dia memang sudah menggunakan kacamata atau apa? Nah, ini sebetulnya bagian dari screening awal atau mengidentifikasi awal yang cukup bagus kalau ini bisa dijalankan. Kemudian yang kedua, melakukan screening penglihatan di sekolah ini dengan melibatkan petugas UKS yang biasanya bertugas untuk melakukan screening setahun sekali. Nah, apakah ini juga pernah dilakukan di sekolah Bapak Ibu sekalian? Atau mungkin ada yang sudah pernah beberapa tahun yang lalu, tetapi karena pandeminya akhirnya belum dilakukan kembali. Nah, kalau seandainya itu sudah bisa dilakukan, itu sangat baik, karena screening awal di sekolah itu juga nanti bisa memberikan informasi kepada guru, siswa-siswa mana yang memang terindikasi memiliki gangguan penglihatan. Kemudian bisa jadi mereka juga akan dirujuk ke layanan kesehatan mata terdekat, begitu ya. Nah, yang ketiga, ini dengan cara screening penglihatan secara online, terutama dengan kondisi pandemi, misalnya seperti ini. Beberapa waktu lalu kami sempat mencoba metode screening penglihatan secara online ini di Jakarta, dan ternyata cukup berhasil mendapatkan data-data dari siswa dan siswi di sekolah, inklusi dan SLT. Beberapa anak-anak akhirnya terjaring. Benar-benar dari data tersebut akhirnya bisa terjaring memiliki gangguan penglihatan dan bisa teridentifikasi secara cepat, begitu ya. Nah, hari ini yang saya mau sharekan itu adalah bagaimana melakukan screening penglihatan secara online tadi. Jadi nanti Bapak Ibu setelah saya jelaskan, kita simulasi. Setelah simulasi baru Bapak Ibu nanti mencoba memasukkan, dan kita akan lihat apakah Bapak Ibu dalam mencoba tadi sudah benar atau memang masih memiliki kesulitan, begitu ya. Nanti ada sesi tanya jawab, jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk bertanya yang berkaitan dengan screening penglihatan dan gangguan penglihatan. Nah, ini simulasi singkatnya ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada semacam Google Form screening gitu yang akan dibagikan oleh Bu Sista atau Mbak Tati nanti di kolom chat. Nanti Bapak Ibu akan melihat ya. Jadi sekarang belum ditampilkan dulu ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan bisa mengisi secara langsung setelah saya mempraktekkan dulu gitu ya. Kemudian guru setelah tahu cara pengisiannya, tahu pengisiannya apa yang ada di dalam pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ada di dalam Google Screening tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa men-sharekan kembali informasi ini kepada orang tua, terutama kepada orang tua yang menurut Bapak Ibu memiliki masalah penglihatan dari observasi Bapak Ibu di sekolah. Misalnya di kelas 1, misalnya saya contohkan ada 5 anak yang Bapak Ibu curigai melihat ciri-ciri tadi yang saya sebutkan, misalnya penampakan bola matanya tidak normal, kemudian perilakunya agak kesulitan misalnya dalam menjalankan aktivitasnya, kemudian atau dia kelompok yang disabilitas. Nah, infokan kepada orang tua yang memang siswa-siswinya memiliki dicurigai memiliki gangguan penglihatan. Kemudian setelah itu orang tua akan mengisi berdasarkan penilaian orang tua terhadap penglihatan anaknya. Dan itu pertanyaannya tidak jauh dari kondisi mata, perilaku, dan disabilitas yang dimiliki. Jadi mudah, orang tua akan menjawab dengan mudah karena pertanyaannya itu tidak jauh dari aktivitas yang sehari-hari yang akan dilihat oleh orang tuanya. Saya contohkan ya Bapak Ibu, sebentar. Nah, tapi sebelum saya contohkan, apa kok kita menggunakan Google Screening? Karena dengan Google Screening ini, Bapak Ibu, ada data yang akan masuk ke link
dan ini akan terekap dengan baik. Kalau di sini kan saya tulisnya data terekam dan masuk ke link layak, karena ini waktu itu kami contohkan kami dengan kondisi di Jakarta, begitu ya. Nah, nanti Google Screening yang akan terekap ini akan masuk ke database-nya Busista di Jawa Timur, gitu ya. Kemudian dari hasil data terekam dan terekam yang masuk ini akan direkap dan di-screening. Jadi mana nih yang kategori normal vision atau penglihatannya baik-baik saja, dikelompokkan sendiri. Mana yang kategori penglihatannya memiliki gangguan penglihatan ringan. Nah, ini perlu dirujuk ke puskesmas saja terdekat. Mana yang kategori kelompok yang memiliki gangguan penglihatan dan wajib bertemu dengan dokter mata, misalnya seperti itu, ada sendiri. Kemudian kelompok yang keempat, mana yang termasuk kategori memiliki gangguan penglihatan mata serius dan dia dirujuk ke dokter mata dan layanan rehabilitasi low vision. Nah, itu ada 4 kelompok yang nanti akan dikembalikan data ini kepada Dinas Pendidikan untuk diinfokan kembali kepada guru mana-mana sekolah yang teridentifikasi memiliki gangguan penglihatan mata dari hasil rekapan Google Screening tersebut. Kemudian setelah tahu, dipilah, sudah mengetahui rujukannya kemana, nah baiknya ini segera ditindaklanjuti rujukan-rujukan ini. Misalnya di Surabaya, ternyata dari 1000 data yang masuk, ini saya contohkan ya, 1000 data yang masuk, ternyata ada 100 sekolah yang mengirimkan data dan teridentifikasi memiliki anak-anak dengan gangguan penglihatan. Nah, ini akan cepat untuk istilahnya terdeteksi. Oh, sekolah-sekolah mana nih yang kelompoknya banyak anak-anak dengan gangguan penglihatan. Nah, harapannya nanti dari pendidikan bisa bekerja sama dengan puskesmas setempat untuk bisa mengirim rujukan anak ini ke puskesmas. Kalau memang dirasa, oke, harus berjenjang dulu, misalnya seperti itu ya. Oke, ke puskesmas dulu, nanti akan mendapat rujukan di rumah sakit yang lebih tinggi, misalnya seperti itu. Tapi untuk penglihatan yang sehat, setidaknya orang tua jadi lega juga, oh ternyata anak saya tidak ada masalah penglihatan, hanya cuma mungkin iritasi ringan saja, misalnya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, ini rekomendasi yang setelah dari rekapan itu. Jadi biasanya tim layak akan memberikan rekomendasi ke sekolah melalui Dinas Pendidikan, kemudian akan menginformasikan kepada guru hasil rekapan tersebut supaya orang tua juga tahu nih hasilnya apa gitu ya. Kemudian orang tua bisa menindaklanjuti hasilnya. Kalau orang tua itu mengetahui Bapak Ibu bahwa oh ternyata anak saya memiliki masalah penglihatan nih dari observasi guru dan setelah ngisi Google Link ternyata benar. Nah, setidaknya orang tua juga bisa mengetahui lebih cepat dan bisa termotivasi untuk segera membawa ke rujukan yang disarankan, gitu ya. Oke, sampai sini penjelasan saya. Saya akan coba demonstrasikan bagaimana cara pengisian Google Screening Form tersebut. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, mulai sekarang boleh untuk menulis di chat, di kolom chat, nanti kita akan jawab. Oke, saya bisa langsung dengan memperagakan ini ya, Bapak Ibu. Oke, nanti bisa ditampilkan Google Screening-nya. Oke, bentar ya. Saya stop screen dulu ya, berarti ya. Ya, silakan. Sambil menunggu Google Screening-nya ditampilkan, apakah penjelasan saya tadi terlalu cepat, Bapak Ibu? Tidak. Tidak ya, oke. Baik, di sini sudah tampil mendeteksi gangguan penglihatan pada anak. Nah, kemudian nama yang harus diisi adalah nama siswanya. Jadi ini saya menginformasikan dulu ke guru ya Bu ya. Jadi guru dan Bapak dan Ibu guru nanti harapannya bisa mengajarkan ke orang tua bagaimana pengisiannya kalau orang tua nggak paham gitu ya. Oke, saya contohkan misalnya nama siswanya
Sinta, misalnya gitu. Oh, Haryati boleh. Oke, kemudian tanggal lahirnya, Mbak Tati, ya. Ya. Oke, anak-anak ya, ini misalnya ya. Oke, nama sekolahnya Mbak dipilih umurnya sekitar 7 tahun misalnya gitu, anak usia sekolah SD. Ya. Maaf ya. Ya, oke. Nah, nama sekolahnya misalnya saya contohkan SDN Genjeran. Ada ya, Bu? Surabaya. SDN Genjeran ada nggak, Bu? Ini asal aja ya. Oke. Oh ya udah ini. Oke. Sambi Kerap. Oh, oke, Sambi Kerap ya. Kelasnya kelas berapa nih? Kalau kelahiran 2010 kemungkinan 12 tahun ya. Berarti sekitar kelas 6 SD ya, 5 atau kelas 6. Oke, jenis kelaminnya perempuan. Iki jenengmu metu lho. Iya, aku sih. Kemudian nomor teleponnya adalah nomor telepon orang tuanya kalau memang usianya masih anak-anak ya Bapak Ibu. Nah, Aku naik sama naik. oke. Terus Ya. Berikutnya kita klik berikutnya Bapak Ibu. Ya. Di sini ada pertanyaan kondisi mata. Apakah anak pada saat pengisian ini, pada saat orang tua pengisian ini, Google Form ini, apakah kondisi mata anak itu ada yang matanya merah? Kalau ada, bisa diklik yang kolom mata sangat merah, misalnya seperti itu. Nah, pada sesi ini bisa mengeklik lebih dari satu ya, Bu. Kelainannya, misalnya selain matanya merah, ternyata matanya sering mengeluh sakit, mengeluarkan air mata, misalnya kelompok yang kolom ketiga, klik coba Mbak nanti. Ya, nah seperti ini ya. Oke, tetapi kalau ya, ibu-ibu bisa di mute dulu suaranya, biar suara saya saja yang terdengar. Kemudian kalau ternyata di pertanyaan ini tidak ada masalahnya ya, klik yang tidak ada. Jangan diada-adakan ya, misalnya, oh dari masalah ini ternyata tidak ada, ya sudah, diklik yang tidak ada dari ciri-ciri ini. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, ke bawah lagi ya, perilaku yang ditunjukkan. Nah ini boleh menjawab lebih dari satu juga. Tetapi kalau tidak ada ciri-ciri ini juga boleh dijawab tidak ada, gitu ya. Jadi tergantung kondisinya. Oke, silahkan Mbak Tati. Berapa yang mau diklik? Misalnya, oke, 3 ya. Oke, 4. Oke, bawahnya. Nah, ini pertanyaannya, apakah anak tersebut memiliki disabilitas? Kalau ada disabilitasnya, pilih disabilitasnya apa yang memang dialami. Tapi kalau tidak ada disabilitasnya, tinggal klik yang tidak ada, begitu ya. Kalau ini wajib hanya diisi satu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya disabilitasnya tunarungu dengan gerahita, berarti maksudnya yang ganda, gitu ya. Jangan diklik yang pendengaran dan hambatan intelektual. Jadi hanya satu yang diklik, intinya seperti itu ya. Oke. Berikutnya, nah, intervensi yang pernah dilakukan oleh orang tua. Misalnya, apakah selama ini orang tua pernah periksakan ke dokter? Apakah anak ini sudah mau memakai kacamatanya? Atau mungkin levelnya sudah lebih tinggi, dia sudah menggunakan alat bantu penglihatan untuk low vision, misalnya kaca pembesar, teleskop, gitu ya. Atau dia pernah operasi. Nah, mana dari pilihan tersebut yang memang sudah dilakukan? Kalau memang belum ada, ya tulis tidak ada, gitu ya. Nah, oke, bebas Mbak, tidak ada. Oke, baru dikirim. Nah, seperti itu Bapak Ibu, mudah ya. Pertanyaannya tidak sulit dan tidak membuat orang tua ragu-ragu untuk mengisi. Saya rasa kalau pertanyaannya hanya sesederhana itu. Tetapi hasilnya nanti itu akan terlihat bahwa anaknya termasuk indikasi yang mana.
memiliki gangguan mata ringan, penglihatannya normal atau sehat, atau memiliki gangguan mata yang serius, gitu ya. Oke, kembali lagi. Oke, stop share, Mbak. Oke, dari sini ada yang mau bertanya? Sebelum kita mencoba untuk Bapak Ibu mencoba sendiri, bisa di-share link screeningnya Mbak Sista ke kolom chat supaya Bapak Ibu bisa langsung mencoba. Oke. Oke, kalau ini ada sambil saya menunggu link di-share ya Bu di kolom chat. Ini ada beberapa pertanyaan. Bisa minta link materi dan videonya. Video bisa dilihat di YouTube ya. Nanti akan di-share link YouTube-nya. Silakan Bapak Ibu bisa mendownload di sana juga. Kemudian untuk materi nanti kita akan share, Mbak Sista akan share ke Dinas Pendidikan. Nanti bisa lewat satu jalur saja begitu ya. Nah, ini ada linknya sudah di-share ya Bapak Ibu. Monggo dilihat ya. Nih ada pertanyaan dari SDN Pegirian. Kalau gangguan mata pada guru bagaimana Bu? Ya sama saja. Kalau gurunya memiliki gangguan penglihatan, gurunya harus segera ke dokter mata, memeriksakan, memastikan bagaimana, apakah kondisinya hanya perlu kacamata atau ada indikasi yang lain. Jadi sama ya Bu dan Bapak, mau guru, mau anak atau siswa, kalau memiliki gangguan penglihatan ya baiknya segera dibawa ke layanan kesehatan mata terdekat, gitu ya. Kemudian ada lagi pertanyaannya. Oke, sudah bisa lihat linknya Bapak Ibu? Bisa angkat tangannya kalau memang sudah terlihat atau mungkin ada masalah? Bisa? Bisa semua? Oke. Kalau begitu saya akan minta Bapak Ibu sekarang mencoba mengisi Google Screening Form ini pakai salah satu contoh siswanya yang dicurigai saja. Yang dicurigai di kelas kok kayaknya punya gangguan penglihatan. Gitu ya. Ini masih trial Bapak Ibu, jadi jangan dianggap ini langsung pengisian yang sesungguhnya, tetapi isi secara kondisi yang sesungguhnya gitu ya Bu. Jangan pura-pura juga. Maksudnya kalau misalnya di kelasnya Bapak Ibu ada satu siswa yang Bapak Ibu curigai, nah isi aja berdasarkan itu, tapi nama boleh samaran boleh. Tetapi kondisinya baiknya diisi sesuai dengan yang Ibu amati. Gitu ya. Oke. Bisa dimulai dari sekarang Bapak Ibu? Ya, permisi saya nggak tanya, bisa melihat. Ya, dari mana Ibu? Dari Petra Bu, permisi tanya. Ini setidaknya Oke, yang mengisi wali kelas ya, Bu Guru wali kelas ya, kan tahu data-data siswanya. Ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, ini yang seharusnya mengisi adalah orang tuanya Bu. Jadi yang kita ajarkan sekarang supaya gurunya bisa mengajarkan kembali ke orang tua. Kalau orang tuanya ada kesulitan mengisi. Tapi saya rasa orang tua sekarang kan sudah familiar ya Bu dengan Google Link gitu ya. Jadi mungkin langsung tapi diarahkan, dikasih tahu Bu ini tujuannya apa supaya ketika orang tua mengisi itu berdasarkan kondisi yang sesungguhnya, bukan asal-asalan gitu ya Bu, asal klik-klik gitu aja. Ya, terima kasih Bu. Mari. Berarti ini ada pertanyaan lagi, berarti pengisiannya bukan yang sebenarnya ya Bu, karena siswa saya ada yang present. Baiknya kalau Ibu sekarang bisa mengisi yang sebenarnya ya nggak apa-apa, namanya trial, tetapi sekaligus ini juga diisi berdasarkan kondisi siswanya, boleh, silahkan. Tapi bagi guru atau sekolah yang mungkin belum memiliki anak dengan gangguan penglihatan, tetapi masih mencurigai dalam tanda kutip gitu ya, mau diisi berdasarkan itu juga boleh. Jadi ini masih trial ya Bapak Ibu yang hari ini, tetapi nanti kalau yang sesungguhnya harus diisi berdasarkan kondisi yang real di kelas atau di sekolah. Ada lagi yang bertanya Bapak Ibu berkaitan dengan pengisian? Tidak? Oke. Saya beri waktu 5 menit untuk Bapak Ibu mengisi. Setelah itu nanti baru akan Mbak Sista akan coba menampilkan rekapannya sepintas gitu ya Mbak Sista. Siapa-siapa saja yang guru yang sudah mencoba untuk men-trial Google Link ini.
Saya mulai dari sekarang ya Bapak Ibu, saya beri waktu 5 menit dari sekarang untuk segera mengisi. Monggo silakan. Sambil mengisi mau ditampilkan lagi Google Link-nya tadi, Bu? Enggak, baterainya kok habis ya? Yang mana? Mbak Lia suaranya nggak muncul. Oke, Mbak Sista, ini kan Mbak Sista pakai handphone ya, nggak pakai laptop. Untuk menampilkan data Iya, Mbak. rekapan yang sementara ini bisa dikirim ke Mas Riko? Iya. Oh, linknya ke Mas Riko atau ke Mbak Sista, Mbak Sista? Linknya itu sama dengan Ya, Mas Riko. nanti aku coba tampilin Mbak Lia sebentar ya, lagi dilihat dulu yang Oke, Mbak Tati. baik. Oke, sambil menunggu Mbak Tati untuk nge-share berapa data guru yang sudah masuk di Google Link. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu silakan, saya persilakan, jangan sungkan-sungkan. Ada yang mau bertanya? Kalau gitu saya yang bertanya boleh. Selamat siang Bu Natalia. Oh iya, monggo Ibu. Ya. Dari Saya mana mau Ibu? bertanya Bu. Ya, saya Bu Harunani dari SMP Kristen Pirngadi Surabaya. Ya, silakan Ya. Ibu. Yang saya tanyakan, untuk memberikan link ke orang tua, otomatis ada batas waktunya yang ditentukan kalau nanti ditemukan anak itu seperti apa. Dan ini bagaimana caranya Bu Natalia, batas waktu yang ditentukan oleh Yayasan Layak ini untuk merekom hasil dari sekolah-sekolah itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ibu Harunani ya. Ya, Ya, Bu. dengan Ibu Harunani. Terima kasih Bu Harunani. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi nanti rekapannya, kalau ini mau diketahui lebih cepat ya berarti pengirimannya jangan terlalu lama gitu ya Bu. Misalnya dari pelatihan, ini sudah mulai tatap muka semua Bu, Surabaya? Sudah ya? Sudah? Oke, baik. Iya. Berarti ini lebih mudah ya untuk guru Ya, untuk menginfokan ke 100%. wali murid. Ya, sudah 100%. Kalau misalnya hari ini pelatihan, kemudian Ibu mau sampaikan minggu-minggu ini juga atau minggu depan mulai Senin, boleh, nggak apa-apa. Setidaknya
sampai Januari akhir diberi kesempatan guru untuk wali murid atau orang tua untuk mengisi. Boleh, Bu. Nah, nanti supaya awal Februari data itu bisa kita rekap dan kita akan kelompokkan berdasarkan kondisinya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kan ada 4 kelompok ya Bu, ada yang penglihatannya sehat, normal vision, ada yang memiliki gangguan mata ringan saja, perlu ke puskesmas terdekat, atau dia sudah memiliki gangguan penglihatan mata serius, perlu ke dokter mata, atau yang lebih parah lagi, lebih berat, perlu ke dokter mata dan low vision. Nah, supaya ini cepat diketahui. Kalau di awal Februari sudah bisa terekap oleh tim kami kan bisa langsung membagikan informasinya ke Dinas Pendidikan nih Bu. Nah, nanti Dinas Pendidikan langsung bisa melanjutkan ke bawah infonya. Jadi semakin cepat, semakin baik. Itu ya Bu ya, kalau ingin misalnya infonya terekap dan bisa segera terinformasikan kembali kepada orang tua. Gitu Bu. Selanjutnya saya menanyakan lagi tentang link yang ke orang tua. Otomatis orang tua juga belum tahu pasti sebelum diperiksakan ke dokter mata. Berarti langkahnya yang diambil adalah orang tua harus ke dokter mata dulu untuk mengetahui gejala mata anaknya atau bagaimana Ibu supaya bisa mengirim. Ya, terima kasih Nadia. Ya, terima kasih Bu Ani. Jadi ini nggak harus langsung orang tuanya membawa ke dokter mata dulu Bu. Isi berdasarkan kondisi saat ini dulu. Kalau misalnya intervensinya tadi belum pernah ke dokter ya nggak apa-apa, diklik aja yang belum pernah ke dokter. Karena dari hasil rekapan itu nanti kita akan infokan kepada orang tua yang kira-kira dari kelompok mana yang perlu dirujuk ke dokter. Karena kan nggak semuanya harus ke dokter kan Bu, bisa jadi anaknya dalam kondisi baik-baik saja gitu, hanya iritasi ringan, perlu ke puskesmas saja yang terdekat gitu ya Bu. Jadi saran saya isi Google Link-nya ini berdasarkan kondisi saat ini dulu. Kondisi saat ini dan yang sudah dilakukan sebelumnya. Misalnya 2 tahun lalu pernah ke dokter ya, berarti sudah ada intervensi ke dokter mata, gitu ya Bu ya. Tetapi bagi yang belum nggak apa-apa, isi aja. Yang penting diisi aja berdasarkan kondisinya, begitu. Baik, pertanyaan Ibu bagus sekali nih. Pasti mewakili guru yang lain. Ya, sama-sama Ibu. Ada yang lain mau bertanya? Silakan, Bapak Ibu. Ya. Dari sekolah mana Ibu? Saya dari SDN. Kali Rumput ya? Iya, benar. Iya, betul. Oke, ini rombongan Bapak Ibu? Oh, ibu-ibu semua ini ya? Iya. Monggo. Mengajar. Ini kaitannya dengan anak saya Ibu. Begini, untuk mengantisipasi pertanyaan saya, untuk pencegahan ya maksud saya, pencegahan bagaimana supaya anak itu tidak terlalu menggunakan HP, melihat game contohnya. Apa yang harus kami selaku orang tua, apa yang harus kami lakukan? Soalnya saya cara mengantisipasinya itu dengan memberi jarak jangka waktu maksud saya pada saat dia melihat durasi ya Bu ya. Betul. Tetapi dalam 1 hari itu terkadang dia melihatnya itu sampai 3 kali. Saya sebagai orang tua juga takut Ibu, karena selama pandemi ini dia itu menerima pembelajarannya kan daring. Mungkin dari situ akhirnya dia itu pakai alasan, kadang aku pinjam untuk lihat game. Jadi bagaimana saya selaku orang tua untuk cara mengantisipasinya Ibu, untuk memberitahukan kepada anak saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaannya ini sebenarnya mewakili banyak orang tua ya, karena dengan era sekarang tidak bisa kita terhindar dari handphone, gadget, kemudian daring ya Bu ya, dengan situasi saat ini. Dan kita juga nggak boleh anti terhadap teknologi karena memang teknologi itu juga membantu. Tetapi Bu, yang perlu diingat adalah penggunaan gadget. Penggunaan gadget itu harus dibatasi waktunya itu benar sekali. Jadi kalau sudah 20 menit itu mata itu dalam kondisi lelah Bu.
Kalau misalnya kita 20 menit melihat handphone gitu ya Bu ya, tanpa berhenti, itu mata kita harus dirilekkan dulu. Dirilekkan itu ya sudah nggak lihat handphonenya, menatap hal yang jauh, yang maksudnya merilekkan mata dulu. Nah itu perlu dilakukan. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan terus tanpa berhenti, tidak ada jedanya, jadi bisa 1 jam non-stop, lihat laptop, lihat handphone, itu kondisi mata kita akan cepat lelah. Satu, cepat lelah. Yang kedua, itu juga akan ada gangguan yang mengikuti atau menyertai, seperti matanya berair gitu ya Bu, karena kelelahan tersebut, kemudian sering berkedip, itu sudah di elemen saya. ya, kemudian dia mulai merasa penglihatannya kok nggak seperti yang kemarin. Karena kenapa? Karena dia berakomodasi maksimal, dipaksakan terus dalam waktu yang cukup lama. Jadi mata itu sebetulnya juga nggak boleh Bu, misalnya dipaksakan 1 jam misalnya gitu menatap layar misalnya gitu, atau melihat handphone. Kita belajar menggunakan komputer, itu pun kadang-kadang kita harus mengalihkan pandangan kita sebentar melihat yang lain, atau mungkin break sebentar misalnya ke toilet. Nah gitu ya Bu ya, untuk supaya mata kita nggak berfokus kepada layar terus atau melakukan aktivitas yang lain. Jadi memang harus ada apa ya Ibu yang mengingatkan, Saya menanyakan anak saya. yang harus mengingatkan kepada anak-anak bahwa oke, kalau udah 20 menit ngelihat yang lain deh, atau aktivitas yang lain, kecuali kalau memang dia sedang mengerjakan tugas ya Bu, mau nggak mau kan harus sampai selesai gitu kan. Kalau dia mengerjakan tugas ya beritahu, oke kalau 20 menit coba ngelihat yang lain dulu sebentar, balik lagi ke layar. Nah, itu juga bisa salah satu cara untuk merilekkan mata. Tetapi kalau tidak dalam kondisi belajar, ya baiknya gadget itu sudah harus dibatasin, Bu. Misalnya pagi sudah daring 2 jam, itu kan sudah cukup banyak tuh Bu waktunya ya kan. Ya sudah, setelah daring anaknya bisa aktivitas yang lain. Jangan terus lanjut dengan gamenya lagi. Nah, itu yang nggak benar. Jadi kasih tahu 2 jam itu matamu sudah dipaksa 2 jam melihat layar loh Dek, gitu ya. Jadi yang sekarang pakai yang ini, misalnya kamu suka olahraga apa, hobi apa, atau mainan Lego misalnya boleh ya Bu ya, atau menggambar boleh, atau bermain bola dengan temannya atau dengan saudaranya boleh. Yang penting tidak ada aktivitas yang berlanjut langsung dari daring belajar lanjut ke main game atau lihat YouTube. Nah itu tidak disarankan, terutama untuk anak-anak yang usianya di bawah 3 tahun itu sangat tidak diizinkan sebenarnya gadget dikenalkan. Kalau usianya belum 3 tahun, seharusnya ya Bu ya. Tapi kan sekarang sudah nggak bisa seperti itu. Per 6 bulan pun sudah tahu lihat YouTube gitu ya Bu ya. Ya, betul, Jadi, betul. Ya, ini yang harus mulai diedukasi kepada orang tua, dan kita sendiri sebagai orang tua kadang-kadang juga sering lost gitu ya Bu ya. Oh anaknya diem kok, anteng kok di rumah, nggak main kemana-mana, ngawasinya gampang gitu kan. Tetapi efeknya adalah peningkatan gangguan penglihatan itu tajam sekali sekarang 2 tahun terakhir ini. Jadi perlu diwaspadai bahwa ini juga untuk kedepannya ya Bu ya, masa depan untuk penglihatan ini juga perlu dipikirkan. Jadi membatasi itu sudah sangat pasti harus dilakukan. Gitu ya Bu ya. Selain istirahat yang cukup ya Bu, istirahat cukup juga berpengaruh terhadap penglihatan. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Natalia. Ya, sama Oke, ada yang Mbak lagi Li, yang mau tanya? Ya, Google oke, Screen-nya sudah siap? boleh ditampilkan? Boleh, silahkan Mbak Tati. Oke, sebentar ya. Ya, ya. Oh iya, tadi motor toh. Iya, terkirim gitu. Jadi ini dulu sebentar. Ini dulu. Copy, Ctrl C tadi. Sudah Ctrl C dulu. Sudah masuk Ctrl C dulu. Ini sudah masuk toh? Itu sudah masuk toh. Sudah kelihatan ya? Ini Sudah Bu. yang sudah mengisi itu ada 86 respon. Dan oke.
Baru 86. Kita pesertanya itu ada 400-an. Apakah semuanya sudah menerima link Google Screening-nya atau belum ya? Ada yang belum, Bu. Ada yang belum. Berarti ini saya share ulang lagi ya, biar tidak ketinggalan. Sebentar. Ya, bisa dicek kembali di chat room. Saya udah share kembali. Mungkin yang baru join bisa dilihat Google Screening-nya. Karena dari 486 yang mengisi contohnya itu sangat sedikit sekali. Monggo Ibu Bapak bisa mengisi linknya yang tadi belum mengisi. Terima kasih. Silakan. Bu Natalia, pesertanya juga langsung ngirim link hari ini. Iya, ini trial Bu, tapi baiknya setiap guru itu mencoba mengisi supaya tahu pengalaman mengisinya seperti apa. Walaupun yang saat ini mungkin belum kondisi yang sesungguhnya boleh, nggak apa-apa. Misalnya nggak ingat anaknya kelas berapa ya si itu, misalnya gitu ya. Nggak apa-apa Bu, yang penting dicoba mengisi dulu, setidaknya guru tahu cara pengisiannya sampai selesai, gitu ya Bu ya. Nanti kalau setelah pelatihan baru di-sharekan ke orang tua, itu yang sesungguhnya, data yang sesungguhnya. Ya, terima kasih Bu Natalia. Ya, sama-sama. Maaf Bu, izin bertanya. Ya, mari Bu. Ya, saya Ardani dari SD Kristen YBPK mau bertanya, berarti ini namanya yang diisi untuk contoh itu terserah ya Bu? Boleh. Namanya? Kalau ini boleh, masih trial, boleh Bu, terserah, bebas. ya. Atau mau diisi berdasarkan nama sesungguhnya, boleh. Karena yang hari ini tidak dihitung rekapan, gitu ya Bu. Yang akan mulai dihitung rekapan adalah setelah pelatihan. Berarti besok mungkin. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Ardani. Ya. Baik. Buat Bapak Ibu yang belum mengisi, silahkan segera mengisi. Karena waktu sudah hampir setengah 12 lebih nih ya, jam 11.32. Jadi saya akan membuka sesi tanya jawab setelah simulasi Google Form Screening ini selesai. Nah, nanti harapannya sebelum jam 12 sudah selesai acara ini. Gitu ya, Bapak Ibu. Mbak Tati bisa ditampilkan rekapannya sebentar? Sebentar, saya share screen lagi yang tadi. Kelihatan ya? Oke. Baik, ini sudah nampak ya Bapak Ibu ya? Iya. Oke. Ini tadi baru sampai jam 11.23 baru 86 ya. Jadi kita bisa tarik lagi setelah itu. Coba tampilkan yang paling atas Mbak. Ya, kita akan lihat kasus yang ini dari SDN Pelita Jaya. Ini mengirimkan dengan nama Ella ya. Ya, ke kanan lagi Mbak. Usia 6 tahun. Oke, perempuan. Nah, ini tidak ada indikasi mata yang nampak aneh gitu atau tidak pada umumnya gitu ya, tidak ada. Tetapi dari perilakunya ada. Sulit membaca tulisan di papan tulis, kemudian tidak disabilitas dan menggunakan kacamata. Oke, sampai ujung Mbak. Oke, intervensinya. Oke. Oh, sudah menggunakan kacamata. Oke. Kalau dengan kasus Ella ini, berarti Ella ini masuk di dalam kelompok kelainan refraksi, Bapak Ibu. Kenapa kok bisa ketahuan kelainan refraksi?
Karena walaupun sudah berkacamata, dia masih memiliki perilaku kesulitan untuk melihat papan tulis. Jadi bisa jadi ini perlu dikoreksi lagi, kembali lagi ke dokter mata atau ke bagian pengecekan koreksi mata untuk mengetahui apakah memang anak ini ada perubahan ukuran kacamata atau tidak. Misalnya seperti itu ya. Atau bisa jadi kacamatanya memang sudah waktunya lensanya berubah ukuran, kemudian mungkin sudah banyak yang baret, atau sudah keruh lensanya, jadi penglihatannya jadi agak sedikit terhalang. Atau bisa jadi dia memang ada mengalami penurunan penglihatan. Nah, dari situlah kita akan mengetahui tindak lanjut berikutnya apa. Begitu ya, Bapak Ibu. Jadi cara kerjanya seperti ini. Dari data inilah kita akan tahu, oh kondisinya seperti apa dan harus dirujuk kemana. Begitu ya. Saya contohkan satu kali lagi ya. Yang Oke, dari SDN Jeporo 1. Ini ada siswa namanya Kartono misalnya ya. Oke, laki-laki. Geser lagi Mbak ke kanan. Oke, mata sangat merah. Oke, ini mata sangat. Terus membaca dan menulis. Oh, mata sangat merah, bagian mata hitam ada bintik dan berkabut. Kemudian perilakunya membaca dan menulis jalan jarak yang dekat, kemudian ini ada disiplisnya tunaganda. Oke, berikutnya ada intervensinya. Oke, menggunakan kacamata. Nah, kalau kasusnya Kartono ini sudah masuk kepada gangguan penglihatan mata yang serius. Ini rujukannya sudah pasti harus ke low vision dan ke dokter mata. Kenapa kok harus ke low vision dan dokter mata? Yang pertama dia disabilitas, kemudian yang kedua dia sudah menggunakan kacamata, tetapi kondisinya masih memiliki masalah dengan melihat, membaca dan menulis dengan jarak yang sangat dekat. Kemudian juga dia disertai dengan kondisi mata yang merah dan ada bintik putihnya. Bisa jadi Kartono ini memiliki penyakit mata penyerta, seperti misalnya ada kataraknya, entah ada glaukomanya, dan ini harus dipastikan medisnya harus tuntas dulu. Begitu ya. Jadi ini masalahnya berat yang ini ya, yang Kartono ini contohnya agak cukup berat, tidak kategori yang gangguan mata ringan. Gitu, oke? Dari sini Bapak Ibu punya gambaran, bisa di-close Mbak? Oke, makasih Mbak Tati. Jadi seperti itu ya Bu, Bapak Ibu, cara kerja kita merekap nanti akan ada data berapa anak yang akan dirujuk ke dokter mata. Berapa anak yang akan dirujuk ke layanan rehabilitasi dan dokter mata, karena dia ada istilahnya tahapan yang harus diikuti lebih tinggi, tidak hanya periksa diagnosa, tetapi mungkin ada intervensi medis yang harus dilakukan, kemudian ada kelanjutan rehabilitasinya seperti itu. Tapi ada juga yang hanya dirujuk ke puskesmas karena iritasi ringan aja, mata merah, habis itu diberi obat sembuh. Ada juga yang perlu dirujuk ke optik terdekat, misalnya karena kacamatanya sudah harus dicek kembali, ukurannya sudah berubah atau masih tetap sama, gitu ya. Oke, Mbak Sista, saya kembalikan waktunya kepada Mbak Sista. Ini sekarang kita sesi tanya jawab, Mbak Sista. Silakan, Mbak Sista. Baik, terima kasih, Bu Natalia. Wah, ini banyak sekali ya Ibu Bapak informasi kayaknya yang bermanfaat buat di sini. Nah, sekarang silakan Ibu Bapak, ada 3 pertanyaan yang bisa disampaikan berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Natalia. Ada yang Mbak Sista, maaf. Langsung? Ji? Belum sesi tanya jawab, itu kita masih ada pemutaran video low vision. Oke. Iya. Oke. Tapi monggo Ibu Bapak kalau misalnya ada yang sambil kita nunggu pemutaran video low vision ini, Ibu Bapak bisa menuliskan di kolom chat ya. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Tati. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan kepada Anda tentang low vision. Apakah Anda sudah pernah mendengar tentang low vision? Low vision adalah gangguan penglihatan yang tidak dapat dipulihkan atau diperbaiki, baik oleh operasi, lensa kontak, maupun kacamata biasa. Low vision tidaklah sama dengan buta. Low vision menyebabkan terbatasnya kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Setiap orang yang mengalami low vision
memiliki kemampuan penglihatan yang berbeda. Sebagai contoh, ada orang yang masih jelas membaca tulisan tetapi menulis menggunakan huruf Braille. Ada yang bisa naik sepeda, tetapi kesulitan mengenali wajah seseorang dari jarak tertentu. Orang yang mengalami low vision ada yang menggunakan alat bantu, ada yang tidak bisa menggunakan alat bantu untuk memperbaiki penglihatannya. Terkadang, hanya memerlukan teknik-teknik adaptif seperti mengatur pencahayaan, kontrasan warna objek dengan latar belakang, memilih posisi terbaik untuk melihat, mendekat ke objek, perbesar ukuran huruf, dan lain-lain. Contohnya, ada orang yang mengalami low vision hanya menggunakan kacamata saja sudah dapat membantu aktivitasnya. Namun, ada yang harus ditambahkan dengan alat bantu lainnya seperti kaca pembesar dan teleskop. Ada yang memerlukan warna terang untuk menandai suatu objek menghafal ketika berjalan atau bergerak di sekitarnya. Sebagian orang yang mengalami low vision mengalami masalah dengan penglihatan tepi dan penglihatan tengah. Contohnya, seperti mengintip di lubang kunci, penglihatan seperti tertutup kabut putih, atau seperti terhalang bercak hitam secara tidak teratur. Apa yang menyebabkan low vision? Beberapa penyakit mata terkait usia dan penyakit lain seperti katarak, glaukoma, diabetes dapat menyebabkan low vision. Low vision sangat mungkin terjadi pada orang yang mengalami albino atau disabilitas lain seperti Down syndrome, tuli, cerebral palsy, dan lain-lain. Apa hambatan yang dialami orang yang mengalami low vision? Kesulitan untuk mengenali ekspresi wajah seseorang. Contohnya, saat orang tersenyum tanpa mengeluarkan suara. Ketika mengambil benda, sering mendekatkan ke mata untuk melihat lebih detail. Kesulitan melihat running text di televisi. Sering terbentur dan menabrak benda di sekitar karena terbatasnya lapang pandang. Sering tumpah saat menuang air. Sulit membaca, walaupun tulisannya sudah besar. Menulis sering bergelombang. Bagaimana mengenali orang yang mengalami low vision di sekitar saya? Di ruang publik, mengenali orang yang mengalami low vision dapat terlihat dari beberapa hal. Misalnya, gerak-geriknya terlihat seperti orang yang sedang kebingungan atau sedang mencari orang yang bisa ditanyai. Itu karena orang yang mengalami low vision mengalami kesulitan mengenali area di sekitarnya bila berada di lingkungan yang baru. Orang yang mengalami low vision juga kerap terlihat membaca dari jarak yang sangat dekat atau sedang menggunakan alat bantu seperti kacamata yang tebal, kaca pembesar, teleskop ketika sedang membaca, hingga tongkat untuk berjalan. Ciri fisik yang kerap tidak terlihat seperti ada pada penyandang tunanetra membuat seseorang yang mengalami low vision kerap mendapat reaksi yang membingungkan bagi orang awam dan belum memahami tentang low vision. Bagaimana saya bisa membantu? Tawarkan bantuan bila melihat seseorang tampak kebingungan. Bagi orang yang mengalami low vision, ukuran huruf di layar atau papan informasi di stasiun masih dirasa terlalu kecil atau kabur untuk dibaca dengan jelas. Berikan informasi secara berurutan atau langkah demi langkah. Bagi orang yang mengalami low vision, penting untuk mendapatkan petunjuk arah yang disampaikan secara berurutan karena sangat membantu mereka membuat peta di dalam kepalanya. Di tempat kerja, orang dengan low vision pun punya hak yang sama dengan pekerja lainnya. Namun, kondisi tertentu seperti menulis dengan huruf besar, huruf kapital yang ukurannya tidak konsisten, penempatan huruf dalam kalimat yang keluar garis, tanda tangan yang bentuknya tidak selalu mirip, perlu mendapatkan kebijakan dan toleransi. Hormati ruang pribadi orang dengan low vision, karena membaca harus dengan jarak yang sangat dekat. Di ruang publik, mereka kerap mendapatkan teguran dari sesama penumpang karena mereka dianggap melihat layar telepon genggam atau halaman buku terlalu dekat. Bila penasaran, ketika melihat orang yang mengalami low vision menggunakan alat bantu seperti teleskop atau kaca pembesar, jangan sungkan untuk bertanya baik-baik. Orang yang mengalami low vision akan senang menjelaskan kondisinya dan hal-hal lain seputar low vision. Itu adalah bagian dari kampanye penyandartahuan kepada masyarakat. Ya, terima kasih Mbak Tati. Monggo Ibu Bapak yang langsung menanyakan kepada Ibu Natalia berkaitan dengan materi Y. Mbak Sista, ini ada beberapa sudah masuk lewat chat. Ini dari Ibu Etika Purnama, kemudian ada Bapak Elvan ya, Bapak Elvan, kemudian dengan dari SDN Mergorejo 3.
Oke, kalau yang pertama mungkin saya langsung bisa jawab, Mbak Sista ya. Monggo, Bu Ya. Lia. Jadi kalau pertanyaannya Bu Tika Purnama tadi, bagaimana kalau disabilitas? Ya sama saja. Jadi Google Screening ini diisi oleh orang tua siswa yang memang anak-anaknya memiliki gangguan penglihatan. Jadi orientasinya ke gangguan penglihatan dulu. Mau latar belakangnya dia punya disabilitas atau tidak, itu tidak jadi masalah ya Bapak Ibu. Yang penting memang dia ada gangguan penglihatan. Monggo segala diisi. Dari ciri-ciri bola matanya, perilakunya, atau disabilitasnya. Dari 3 itu, silahkan diisi. Kemudian, kalau pertanyaannya dari Bapak Elvan, ini dari SDN Bulak Rukem 1, layanan periksa, perawatan, dan pengadaan kacamata apakah gratis atau berbiaya? Nah, ini pertanyaan saya gini, screening ini hanya membantu untuk merekap dan menginfokan mana-mana anak-anak yang terdeteksi, begitu ya intinya, supaya orang tua itu segera memiliki kesadaran atau ada aware bahwa anak saya tidak dalam kondisi baik-baik saja, anak saya dalam kondisi harus dibawa segera ke rumah sakit. Nah, pertanyaannya tadi yang berkaitan dengan biaya dan kacamata, kalau dia punya BPJS, silahkan mengakses layanan kesehatan melalui BPJS yang berjenjang, monggo. Atau kalau dia memiliki asuransi lain, ya bisa digunakan. Atau mungkin orang tua punya inisiatif, saya mau periksa langsung ke dokter mata yang private, misalnya kayak gitu. Silahkan. Intinya sebetulnya Bapak Ibu, Google Screening ini adalah membantu pihak sekolah atau orang tua dan guru untuk segera mendeteksi, lebih mudah untuk mendeteksi anak-anak yang memiliki gangguan penglihatan dan tahu arahnya harus kemana nih, dirujuk ke dokter kah, hanya puskesmas kah, atau ke optik saja, atau malah ada yang kasusnya lebih berat. Jadi kalau ada bantuan seperti ini kan setidaknya guru nggak bingung ya mau rujuk kemana dulu gitu kan. Kalau hanya punya gangguan penglihatan, habis itu berhenti sampai di situ saja. Tetapi tidak ada kelanjutan bahwa menginfokan, menyarankan ke sini ya Bu, ini dari hasilnya disarankan untuk rekomendasinya ke dokter mata. Nah, ini kan bisa dilanjutkan kepada orang tua. Seperti itu ya. Kemudian kalau ada baksos atau mungkin ada lembaga-lembaga yang bisa membantu, ya silakan. Kalau misalnya memang Bapak Ibu punya link ke sana, bisa dimanfaatkan, begitu ya. Jadi intinya Google Link ini memfasilitasi untuk memberikan rekomendasi dari hasil screening online ini, begitu ya. Kemudian ini juga pertanyaan dari Morgerjo ini juga sama nih. Misalnya nanti terdeteksi gangguan mata, kemudian dirujuk ke dokter, bagaimana dengan biayanya? Apakah ditanggung sendiri atau difasilitasi Pemkab Surabaya? Waduh, ini sudah pertanyaannya mungkin bukan ranah kita ya yang untuk menjawab ini apa difasilitasi Pemkab. Kalau dia punya KIS atau punya kartu sehat, saya rasa bisa dimanfaatkan, begitu ya. Periksa puskesmas terdekat dulu, baru dirujuk berjenjang, begitu ya. Atau punya BPJS yang dari pemerintah, monggo silakan, gitu ya. Jadi sama jawaban saya dengan Pak Elvan tadi bahwa kami ini memfasilitasi untuk memberikan rekomendasi ya, tetapi untuk pembiayaan ini bisa melalui beberapa jalur sebetulnya, pakai BPJS boleh, pakai kartu sehat yang di Surabaya boleh, misalnya gitu kan, atau periksa puskesmas gratis misalnya di sana. Saya kurang tahu karena di beberapa daerah itu beda-beda ya Bu kebijakannya, gitu ya. Atau mungkin ada yang sudah orang tua yang langsung ini punya inisiatif, oke saya bawa ke rumah sakit mata misalnya gitu, silakan, gitu ya. Oke, ini nih ada pertanyaan juga dari Kerembangan Selatan. Sama siang Ibu, tindak lanjut hasil yang didapatkan dari screening menunjukkan bahwa memang ada gangguan penglihatan. Yang saya tanyakan solusi yang harus didapatkan. Nah, kalau misalnya siswa Ibu itu misalnya apakah harus ditempatkan sekolah khusus atau sekolah inklusi atau solusi lain-lain. Kalau untuk penempatan sekolah, saya rasa Google Screening ini tidak arahnya untuk penempatan sekolah ya Bapak Ibu, tetapi ini lebih mengidentifikasi gangguan penglihatannya. Perkara anak itu berada di sekolah SLB atau sekolah umum yang sekolah inklusi misalnya itu tidak jadi masalah Bapak Ibu.
selama anak itu bisa mengikuti dan terfasilitasi. Misalnya dia bisa mendapatkan haknya untuk belajar, gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya untuk penempatan sekolah ya Bapak Ibu sebetulnya untuk Google Screening ini. Begitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Ini yang raise hand. Oke, ada Ibu Wiwi Yulianti. Ada yang mau ditanyakan Bu Wiwi? Oke, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Ya, silakan Ibu Wiwi. Untuk screening ini berarti kesimpulannya ini hanya untuk anak-anak ya. Kalau untuk guru enggak ya. Kalau guru, kalau misalnya ada guru yang ngisi link ini, kemudian minta dibantu untuk diberikan rekomendasinya, ya nggak ada masalah Bu. Tetapi sebetulnya link ini kesepakatan pembicaraan dengan Dinas Pendidikan adalah untuk membantu mengidentifikasi siswa di sekolah. Sebetulnya seperti itu ya Bu. Tetapi kalau ternyata ada data guru yang masuk, ya pasti nanti akan terdeteksi juga. Gitu. Tapi ini sebenarnya lebih fokusnya kepada siswa, siswa SD SMP ya. Oke. Terus pertanyaan kedua, kalau penderita glukoma itu apakah itu sama dengan low vision? Kemudian glukoma itu apakah berbahaya atau bagaimana? Soalnya guru saya ada yang mengalami itu sehingga beberapa kali itu sampai tidak masuk mengajar karena berobat dan operasi gitu. Ini terjadi pada guru ya Bu ya? Iya, pada guru. Ya. Jadi memang glukoma itu salah satu penyakit penyebab low vision itu benar Bu. Tetapi apakah semua orang yang memiliki glukoma itu low vision? Belum tentu ya Bu, tergantung dari tajam penglihatannya dan lapang penglihatannya sudah seberapa. Kalau dia misalnya terdeteksi glukoma di awal dan dia cepat penanganannya, bisa jadi dia bisa istilahnya kerusakannya tidak terlalu banyak atau mungkin bisa tertangani lebih awal. Itu ada beberapa kasus yang dia tidak kategori low vision, tetapi dia mengalami gangguan penglihatan, iya itu. Jadi glukoma ini biasanya menyerang pada lapang penglihatan, kemudian area warna, kemudian dia mengalami pembengkakan atau istilahnya matanya membesar atau berair, kemudian rasa nyeri yang hebat, dan itu biasanya dicegah untuk mengurangi rasa sakitnya itu dengan operasi. Tetapi glukoma ini ada level-levelnya Bu, ada grade-grade-nya gitu ya. Kalau yang masih awal-awal dan tertangani cepat, itu kemungkinan besar masih penglihatannya masih baik. Tetapi tidak dalam kondisi normal ya Bu ya. Karena kalau sudah kena glukoma biasanya dikembalikan ke normal vision agak sulit. Tetapi kalau dia di awal sudah terdeteksi, belum sampai terkena menyerang pada bagian mata yang lain di dalam, itu masih bisa dicegah dengan obat tetes atau mungkin ada operasi untuk mengeluarkan cairan. Itu biasanya penglihatannya masih dalam kondisi bisa melihat walaupun tidak terlalu bagus, tetapi masih bisa melihat 2 meter setengah gitu ya Bu, atau melihat jauh masih bisa walaupun tidak terlalu jauh. Nah, tergantung kondisinya ya Bu ya. Jadi low vision itu biasanya ada kategori-kategorinya, tidak semuanya sama. Begitu ya Ibu jawaban saya. Oke. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, ada Ibu Etika Purnama yang raise juga. Ada yang mau tanyakan lagi Bu? Terima kasih kesempatannya Bu Natalia. Silakan Ibu. Ini Bu, ada yang mau ditanyakan. Misalnya setelah mengisi link itu kan nanti orang tua apa langsung mendapat rekomendasi gitu Bu? Langsung ke nomor HP-nya begitu? Enggak. Jadi biasanya berjenjang Bu. Jadi karena ini kan pasti banyak ya Bu. Nanti bisa jadi datanya dari 100 sekolah itu yang ngisi bisa 3.000, 2.000 data gitu kan. Jadi supaya itu tidak merepotkan tim untuk memberikan satu-satu gitu kan. Jadi data rekapan ini akan kita serahkan ke Dinas Pendidikan. Kemudian Dinas Pendidikan lah yang akan mengeser ke bawah.
Jadi mungkin datanya jadi kayak software gitu lengkap gitu ya. Sekolah-sekolah mana yang sudah mengirim dan berapa yang langsung kita sort, berapa yang rujuk ke dokter, berapa yang ke low vision dan dokter mata, berapa yang ke puskes. Jadi nanti bisa dilihat dari daftar itu nama sekolah saya ada nggak, siswa saya ada nggak di daftar itu. Jadi seperti itu Bu. Berarti nanti ini ya bekerja sama dengan dinas pendidikan gitu. Iya betul sekali Bu. Ya, kalau supaya diketahui juga. Gimana Bu? Ini kan untuk yang online ya Bu, atau kalau di sekolah itu ada pemeriksaan sendiri dengan snellen cap gitu bagaimana Bu? Nah itu yang tadi saya jelaskan bahwa metode screening itu kan ada 3. Ada yang pendataan, waktu pendaftaran siswa baru dimintai surat keterangan dokter mata atau dokter yang lain gitu kan. Kemudian ada dari pemeriksaan UKS dari puskesmas yang memang keliling untuk kalau itu sudah ada sangat bagus Bu, silahkan nggak apa-apa. Dari hasil screening itu pun juga jalur mendeteksi juga gitu. Jadi yang ketiga ini adalah opsi screening online kalau memang kondisinya tidak bisa tatap muka kayak kemarin kita 1,5 tahun begitu ya Bu, tidak ada aktivitas belajar mengajar. Nah kita nggak bisa tidak melakukan screening, pastinya tetap akan melakukan screening dengan metode yang berbeda. Jadi kalau di sekolah sudah ada screening yang langsung dari UKS itu bagus Bu, berarti nggak perlu screening online, ini nggak masalah. Tapi kalau memang itu belum dilakukan screening langsung tatap muka dan guru atau pihak sekolah ingin mengetahui berapa siswa saya yang memang memiliki gangguan penglihatan dan rekomendasinya kemana, boleh mengisi linknya. Menurut saya seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Mbak Sista kayaknya waktunya sudah hampir jam 12. Saya kembalikan lagi Mbak Sista. Oke, ya, terima kasih. Berarti pertanyaan sudah ditutup ya Mbak? Ya, ada yang mau tanya lagi Mbak? Sudah, itu ada yang menanyakan tentang sayur. Oh, sayur mana Mbak? Saya waktu lewat ya. Dari mana Mbak pertanyaannya? Dari SDN. Oh iya ini. 13. Ujung 13 ya. Oh iya. Bagaimana dengan anak yang tidak menyukai sayur dan buah untuk dikonsumsi karena sudah berbagai cara dilakukan supaya anak minat, tetapi sepertinya tidak berhasil ya. Oke, ini dengan Ibu Kusniati ya Bu ya. Betul? Dengan Ibu Kusniati yang bertanya? Ya, saya Ibu. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi memang untuk anak-anak kadang-kadang sulit ya Bu makan sayur, buah gitu ya Bu ya. Nah, iya, memang kalau asupan gizinya tercukupi, kemudian proteinnya tercukupi, mineralnya tercukupi, itu sebenarnya bagus untuk kesehatan umum ya Bu, keseluruhan. Ya fisiknya, ya tumbuh kembangnya, kemudian daya ingat dan lain-lain gitu ya, daya tangkap. Nah, kembali lagi kalau ke mata ya sama Bu, kalau badannya sehat, mata juga akan terdukung gitu ya, dalam arti kalau makanan yang diasup sehat otomatis juga mendukung kesehatan mata juga gitu. Tetapi memang tidak secara langsung sih Bu, kalau nggak doyan sayur, nggak doyan buah, nanti penglihatannya rusak ya, nggak seperti itu juga. Tetapi pasti ada pengaruhnya, iya, misalnya kurang vitamin A itu bisa menyebabkan trachom misalnya kayak gitu ya Bu, atau gangguan mata misalnya rabun jauh lebih awal gitu-gitu. Nah, tapi yang lebih tahu jelasnya apakah ini berrelasi memang dokter mata dan ahli gizi ya Bu ya. Tapi memang kalau bisa ya memang harus mau makan sayur dan buah karena itu bagian yang penting juga untuk. Nah, jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau secara langsung bagaimana Ibu Natalia untuk supaya anak itu caranya minat? Ya. Bisa nggak Bu diolah dengan dikombinasi yang kreatif? Misalnya kayak saya pernah lihat itu ada orang tua yang anaknya nggak mau makan sayur sama buah, tetapi orang tuanya kreatif, buahnya dibikin puding, dicampur di pudingnya, kemudian sayurannya itu dicampur di makanannya dia, dibikin kayak nugget-nugget, ada dagingnya, ada sayurannya. Jadi memang harus kreatif ya Bu. Kadang-kadang kalau bentuk sayuran yang hijau aja anak nggak tertarik gitu ya. Tapi kalau itu dibikin jadi kayak nugget dalam bentuk yang lucu-lucu, yang bentuk binatang, bentuk apa. Nah, anak-anak itu biasanya minat makan karena bentuknya, bukan karena dalamnya. Gitu ya. Ya, betul. Atau di lunchbox-nya
ditata cantik Bu. Jadi nasinya dicetak begitu ya, cetak dalam bentuk binatang, atau saya pernah lihat cetakan makanan tuh lucu-lucu gitu ya Bu ya, dicetak. Kemudian nanti telurnya dibentuk apa gitu kan, wortelnya dipotong-potong kecil, dicampur dengan misalnya dengan daging cincang misalnya gitu, atau udang gitu ya Bu ya. Jadi anak-anak itu nggak secara langsung mau makan. Kalau hanya utuh sayur ya kadang-kadang susah, atau mungkin dicampur dengan bihun atau apa ya, yang itu sebagai apa ya Bu, varian. Itu bisa Bu sebetulnya, tergantung kreativitas kita. Memang kadang-kadang sulit untuk membuat anak makan sayur, tetapi kalau itu bisa dikombinasikan, divariasikan dalam menunya dia, itu jauh lebih bagus. Begitu ya Ibu. Natalia, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Ibu kembali. Oke Mbak Sista, sudah selesai. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Nah, kita pas pukul 12. Cuman Bapak Ibu minta tolong untuk link daftar hadirnya bisa diisi ya. Mbak Tati bisa minta tolong untuk ininya. Kehadiran linknya. Oke, ya, monggo. link Bapak Ibu, autentiknya. monggo diisi untuk link kehadirannya. Jadi terima kasih sekali. Bapak Ibu sudah pada mengisi link kehadirannya. Nah, semoga di hari ini kita bisa dapat menerima manfaat sekali dari pertemuan siang ini, dan terima kasih juga, dan diharapkan Bapak Ibu di sini bisa menindaklanjuti pertemuan di hari ini dan bisa melakukan pendeteksian pada siswa di sekolah Bapak Ibu. Jadi semoga ini bisa berlanjut. Nah, karena di sini nanti kita juga akan tetap berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Karena kalau nggak salah Puskesmas itu juga melakukan kerjasama dengan setiap sekolah, dan kami juga melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk sosialisasi di seluruh puskesmas di Surabaya. Dan ini harapannya kalau layanan Low Vision ini, Yayasan Layak bekerjasama dengan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur di Jalan Ketintang. Ya monggo kalau Ibu Bapak memang akan memberikan ajakan pada orang tua murid untuk bisa memeriksakan ke Rumah Sakit Mata Masyarakat, dengan senang hati bisa dilakukan di sana. Dan untuk yang Google Form ini, kita juga akan bekerja sama terus dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Begitu Ibu Bapak. Dan sekali lagi terima kasih atas keterlibatan dari sekitar 370 sekolah di Surabaya, SD dan SMP. Dan mohon maaf bila ada kekurangan atau misalnya ada kekeliruan kalimat, kata, dan perilaku dari kami. Dengan berakhirnya ini, tadi Mbak Tati sudah memberitahu, Bapak Ibu sudah ada dokumentasi, tapi mohon sekali lagi untuk mengisi link kehadiran ya Ibu Bapak, kami menunggu itu. Dan terima kasih juga Mbak Lia, kemudian juga dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Bapak Ahmad Syaroni, SPD, MPD, dan juga kepada jajaran di Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang sudah mensupport pertemuan ini bisa terlaksana. Dan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru dan Kepala Sekolah yang sudah terlibat. Semoga ini bisa bermanfaat dan kita bisa terus meningkatkan pengetahuan dari anak-anak dengan lewat mata, karena katanya mata adalah jendela dunia. Oke, terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Bapak. Ibu, terima kasih semuanya.
Recording stopped. Izin saya end semuanya ya. Bu. Baik, Mbak Tati.